Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1411. Charlie benar-benar muak dengan Kazuki. Tapi Nanako adalah hal yang berbeda. Dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Nanako. Meskipun Nanako berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dia masih bisa melihat sisi lembut dirinya. Nanako juga gadis bijaksana yang langka. Ketika Anthony mendengar kata-katanya, dia segera berkata, "Saya tahu Tuan Wade. Jangan khawatir. Jika dia kembali lagi, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghormatinya sebagai tamu." "Yah, itu sudah cukup," Charlie berkata. "Oke, Tuan Simmons. Aku hampir sampai di rumah. Kita bisa berbincang lain waktu." "Baik Tuan Wade." Setelah menutup telepon Anthony, Charlie mengendarai mobil ke Villa Elite Thompson. Saat hampir tiba di gerbang komplek villa, Charlie perlahan-lahan melambat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul dari sisi jalan dan menghalangi mobilnya. Charlie menghentikan mobilnya dengan satu kaki menginjak rem. Dia melihat ke depan dan menyadari orang yang berdiri di depan mobilnya adalah Nanako Ito. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana mungkin gadis Jepang ini ada di sini? Keteguhan hati Nanako memang sangat mendominasi di kalangan orang biasa. Tidak heran jika dia bisa masuk ke area Villa Elite Thompson. Namun, yang membuat Charlie penasaran adalah, apa yang akan dilakukan wanita Jepang ini? Pada saat ini, Nanako berdiri di depan mobil BMW Charlie dan tidak berbicara. Dia membungkuk dalam-dalam kepadanya dengan kerendahan hati di wajahnya. Charlie tidak berdaya, mendorong pintu dan keluar dari mobil, mendatanginya dan bertanya, "Nona Ito, apa yang kamu lakukan di sini?" Nanako mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan gugup, mengerutkan bibirnya dan ragu-ragu sejenak. Lalu dia menekuk kakinya dan berlutut di depannya. "Memohon, Tuan Wade, saya mohon Anda bersedia menyelamatkan guruku." "Menyelamatkan dia?" Charlie bertanya dengan geli. "Meridiannya semua rusak. Mengapa kerusakan aku bisa menyelamatkannya?" Nanako berkata dengan tegas, "Saya percaya pada penilaian saya sendiri. Saya yakin Anda dapat menyelamatkan guru saya. Memang dia salah, tapi salahnya tidak terlalu banyak." Charlie mencibir. "Kesalahannya tidak banyak. Anda harus tahu dia bukan saja menghina saya hari ini. Dia menghina semua anak Tiongkok. Mengapa Anda pikir dia tidak salah? Saya tidak akan menyebutkan berapa banyak Jepang yang melukai orang-orang Cina saat dulu. 4 kata yang dia sebutkan saja benar-benar tidak bisa dimaafkan." Nanako berkata dengan malu. "Kamu benar. Saya tahu 4 kata itu sangat tidak pantas. Tetapi tuanku sudah tua, dan sekarang karena 4 kata ini, kamu membuat sia-sia selama sisa hidupnya. Ini benar-benar terlalu kejam, bukan? Selain itu, anak buahmu mengukir 4 kata itu di dahinya. Dia telah mengalami kengerian dan penghinaan yang tidak manusiawi. Jadi tolong bermurah hati dan biarkan dia pergi." Charlie berkata dengan ringan. "Nona Ito, izinkan saya memberi Anda nasihat." Nanako tidak mengerti mengapa Charlie tiba-tiba ingin memberi nasihat pada dirinya sendiri. Dia langsung menjawab, "Tuan Wade, saya siap mendengarkan." Charlie berkata, "Untuk seorang wanita dengan karaktermu, kembalilah ke Jepang dan temukan pria yang baik untuk kamu nikahi. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berlatih seni bela diri, apalagi berharap bisa membuat perbedaan dalam hidup dan invasi dalam seni bela diri." Nanako memandangnya dan bertanya tanpa yakin, "Tuan Wade, apakah Anda meremehkan kekuatan saya? Meskipun saya tidak layak membandingkan dengan Anda, saya setidaknya telah memenangkan kejuaraan dunia antar universitas 2 kali, lebih dari kebanyakan orang. Saya jauh lebih baik, kan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kekuatanmu memang sangat bagus di antara rekan-rekanmu, tetapi mentalitasmu tidak cocok untuk seni bela diri." Bab 1412. Nanako mengerutkan kening dan berkata, "Tolong Tuan Wade, jelaskan." Charlie berkata, "Pertama-tama, dalam seni bela diri, Anda harus terlebih dahulu mengolah pikiran, kemudian mengolah tubuh, dan kemudian mengolah tekniknya.
Artinya, pikiran jauh lebih penting daripada kebugaran fisik dan jenis seni bela diri. Tidak penting kamu berlatih pertarungan sanda, Jet Kunedo, karate, Wing Chun, atau Tai Chi. Yang penting adalah hatimu. Nanako bertanya bingung. Hatiku. Apa yang terjadi dengan hatiku? Charlie memarahi dengan rendah hati. Hatimu penuh dengan kebaikan wanita, penuh taruhan dan tidak mengakui kekalahan. Tidak ada pikiran terbuka, tidak ada ketenangan, dan tidak ada temperamen serigala. Serigala, ekspresi Nanako menegangkan dan dia berseru. Apa maksudmu temperamen serigala? Charlie berkata, yang disebut sifat serigala adalah kegigihan dan kekejaman. Jika seekor serigala ditangkap oleh pemburu, serigala lain hanya akan mencoba menyelamatkannya, bukan mencoba memohon pemburu untuk menyelamatkan nyawanya. Jika serigala lain terluka, serigala itu tidak akan berbaring di samping temannya dan merintih. Dia akan menunjukkan taringnya untuk membalas dendamnya. Jika dia yakin bisa mengalahkannya, dia akan bertarung. Jika dia merasa tidak bisa mengalahkannya, dia akan mencoba menemukan kesempatan yang cocok untuk bertarung lagi. Namun, serigala yang memenuhi syarat, tidak peduli apa, tidak akan pernah mengibaskan ekornya di depan musuh dan memohon belas kasihan. Jika itu seekor husky, tidak peduli seberapa besar dan kuatnya, husky itu tidak akan menjadi lawan serigala. Jadi, kamu sama sekali bukan seniman bela diri yang memenuhi syarat. Nanako bertanya dengan marah, mengapa kamu mengatakan aku tidak memenuhi syarat? Charlie berkata dengan dingin, aku bilang kamu tidak memenuhi syarat karena kamu memiliki 3 kesalahan. 1. Kamu tidak memiliki kerelaan untuk mau mengakui kekalahan. Aku dan pelatihmu bertaruh dengan adil. Bahkan gurumu mengakui kekalahannya dan menerima konsekuensi kegagalannya. Sebagai muridnya, kamu tidak mau merasa nyaman. Kamu datang kepadaku dan bertanya, apakah aku mau membantunya? Bahkan jika Anda ada di posisi pelatihmu dan kalah taruhan, apakah Anda juga menolak untuk mengaku kalah? Wajah Nanako memerah setelah mendapat teguran ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Charlie melanjutkan, kesalahan kedua. Sebagai seorang pejuang, meskipun tubuh Anda kuat, namun hati Anda sangat lemah. Ini membuktikan bahwa Anda tidak layak menjadi seorang pejuang dari lubuk hati Anda. Di mata saya, seorang pejuang adalah orang yang berani bertarung dan berani menerobos. Serigala yang tidak takut mati. Meskipun kamu memiliki tubuh dan taring serigala, tetapi di tulangmu, kamu hanya anjing pudel yang lemah. Ketika Nanako mendengar ini, air matanya langsung berlinang. Dan Charlie melanjutkan, kesalahan ketiga. Seorang prajurit harus seperti seorang prajurit yang melihat kematian. Di medan perang, kepalamu bisa dipenggal, darah bisa mengalir, dan integritas tidak boleh hilang. Dan kamu datang padaku sambil mengibaskan ekormu. Seorang prajurit yang berlutut kepada musuh dan memohon belas kasihan sama sekali bukanlah seorang prajurit yang berkualitas. Jadi, Anda bukan seorang prajurit yang berkualitas. Apakah saya salah menilai Anda? Apa yang kamu lakukan sekarang hanya menodai seniman bela diri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk berhenti berlatih seni bela diri. Anda tidak layak. Kamu sangat berbudi luhur. Pulanglah dan cari suami yang baik. Jadilah istri yang baik, ibu yang baik, dan wanita yang baik. Saya percaya bahwa peran Anda dalam rumah tangga akan lebih baik daripada menjadi seniman bela diri. Ditegur oleh Charlie tanpa ampun. Suasana hati Nanako langsung runtuh, dan dia menangis. Bab 1413. Kata-kata Charlie membuat Nanako memahami bahwa dia tidak akan pernah menjadi seniman bela diri yang berkualitas. Bahkan jika dia pernah memenangkan kejuaraan dunia, bahkan jika dia seorang tuan muda terbaik di dunia, dia masih belum mengerti jiwa seni bela diri. Melihat dia menangis begitu keras hingga seluruh tubuhnya lemas, Charlie menghela napas dan berkata, maaf, apa yang saya katakan tadi agak keras. Tapi saya harap Anda bisa mengerti apa itu jiwa seni bela diri yang sebenarnya. Nanako mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan mata besarnya. Dia berlutut dan berkata sambil berlinang air mata, saya ingin meminta Tuan Wade memberi saya pencerahan. Charlie tidak mengulurkan tangan untuk membantu, tetapi berkata dengan wajah serius,
jiwa seni bela diri bukan dalam tingkat kekuatan, tetapi dalam bentuk kekuatan hati. Harus memiliki hati yang kuat, bahkan jika lumpuh, harus hidup sesuai dengan semangat seni bela diri. Sama seperti pelatihmu, meskipun dia sombong dan sombong, dia setidaknya bisa menanggung konsekuensi kegagalan. Dari sudut pandang ini, dia memang jauh lebih kuat darimu. Nanako berkata dengan ekspresi sedih. Pelatihku mencoba bunuh diri hari ini dengan menggigit lidahnya. Saya percaya jika tangannya masih kuat, dia pasti akan memilih bunuh diri dengan menyembunyikannya. Charlie mengangguk. Maka itu membuktikan bahwa meskipun dia sangat lemah, hatinya masih sangat kuat. Dengan hatinya, dia tidak kehilangan statusnya sebagai seorang pejuang. Bagaimana denganmu? Ketika Charlie mengatakan ini, dia melirik Nanako dari atas ke bawah dan berkata dengan serius, "Sampai sekarang, kamu benar-benar tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Saya memberi nasihat lagi, kembalilah ke Jepang setelah kompetisi ini. Kuliah dengan giat. Setelah lulus, Anda dapat mengikuti ujian masuk email untuk melanjutkan studi Anda. Atau Anda bisa menikah dan memiliki anak sesegera mungkin, dan menjalani kehidupan biasa." Nanako berkata dengan serius dengan mata merah. Tapi aku benar-benar tidak ingin melepaskan seni bela diri. Charlie berkata dengan ringan, "Karena kamu tidak ingin menyerah, maka temukan cara untuk memperkuat hatimu." Nanako bertanya, "Tuan Wade, bagaimana saya bisa? Bagaimana hati saya bisa menjadi lebih kuat?" Charlie berkata, "Sangat sederhana. Pertama-tama, kamu harus memulai dengan gurumu. Terima takdirnya adalah langkah pertama untuk menjadi kuat di hatimu. Membalaskan dendam dia adalah langkah kedua untuk menjadi kuat di hatimu." Nanako buru-buru berjabat tangan. "Tuan Wade, saya tidak pernah berpikir untuk membalas dendam kepada guruku. Saya tahu guruku sangat jauh dibandingkan Anda. Dan saya juga tahu Anda tidak bisa disalahkan." "Ya," Charlie mengangguk setuju, dan berkata dengan serius, "Karena kamu tahu aku tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Itu membuktikan kamu telah membuat beberapa kemajuan. Ini sepenuhnya kesalahan tuanmu. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak perlu menempatkan terlalu banyak tekanan psikologis pada diri Anda sendiri. Jika kamu merasa kasihan padanya, setelah kembali ke Jepang, jaga dia baik-baik." Ito Nanako mengangguk lagi dan lagi. "Tuan Wade, saya mengerti." Charlie berkata, "Yah, kamu baru mengerti. Oke, ini sudah larut. Sebaiknya kamu cepat kembali." Nanako buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya punya pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan." "Charlie, katakan saja." Ito Nanako bertanya, "Tuan Wade, apakah mungkin Anda menerima saya sebagai murid?" Charlie berkata dengan tegas, "Itu tidak mungkin." "Kenapa?" Nanako buru-buru bertanya. "Apakah karena saya tidak cukup memenuhi persyaratan? Atau karena saya orang Jepang?" Charlie tidak menyembunyikan kata-katanya, dan berkata dengan lugas, "Alasan utamanya adalah karena Anda orang Jepang. Selama ribuan tahun, orang Cina telah banyak mengajari orang Jepang, tetapi orang Jepang tidak tahu cara bersyukur. Bahkan dalam 2 atau 300 tahun terakhir di zaman modern, Jepang berulang kali menjadi musuh Cina, dan juga menyakiti orang-orang Cina. Itulah yang disebut, satu gigitan mengasah kebijaksanaan seseorang. Oleh karena itu, saya tidak akan pernah mengajarkan bela diri Cina pada seorang wanita Jepang." Nanako merasa sangat kehilangan hatinya. Untuk pertama kalinya, dia merasa malu menjadi orang Jepang. Bab 1414. Nanako meletakkan tangannya di aspal lantai, menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan Wade, saya meminta maaf pada seluruh orang Cina untuk semua orang Jepang yang melakukannya dan telah menyakiti. Maaf. Saya akan berusaha yang terbaik untuk membayar hutang Jepang selama sisa hidup saya." Charlie kontraknya. "Hutang ini tidak mungkin bisa diselesaikan. Saya sangat senang Anda memiliki hati." Setelah selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk membantu Nanako berdiri dan berkata, "Kamu masih memiliki 2 pertandingan lagi. Cepatlah kembali dan persiapkan dirimu dengan baik. Sebagai pelatih Aurora, saya menantikan kalian berdua bertemu di final. Jadi di pertandingan semifinal ini, kamu harus bermain dengan baik. Hanya dengan memenangkan semifinal,
kamu bisa bertemu Aurora di final. Nanako berkata dengan tegas. Tuan Wade, yakinlah. Saya pasti akan berusaha keras untuk bertemu Aurora di final. Oke, Charlie mengangguk puas. Sampai jumpa di final kalau begitu. Charlie berbalik dan kembali ke mobilnya. Dan memasuki villa Elite Thompson dan villa miliknya. Nanako melihat ke arah belakang mobil untuk waktu yang lama. Setelah Charlie menghilang, dia masih berdiri di sana selama sekitar 10 menit. Pada saat ini, jauh di lubuk hatinya, dia sangat mengagumi Charlie. Ternyata pria seperti Charlie adalah master seni bela diri yang sebenarnya. Jauh di lubuk hati, dia bisa melihat perbedaan kontras antara pelatihnya dan Charlie. Meskipun pelatihnya cukup kuat di hatinya, kekuatan dan karakternya jauh lebih buruk daripada Charlie. Terutama kepercayaan diri master yang sulit diatur dan buta sebelumnya. Dia pikir dia sudah menjadi master top, dan memulai Charlie. Dari sudut pandang ini, dapat dilihat bahwa mentalitas pelatihnya 100.000 kali lebih buruk dibandingkan dengan Charlie. Kekuatan Charlie tidak dapat dipercaya. Dia tidak dapat melihat kesombongan dan arogansi pada Charlie, sebelum dia benar-benar mengambil tindakan. Dari sudut pandang objektif, pelatihnya seperti badut yang melompat dari balok kayu. Dan apa yang Charlie katakan sama sekali tidak salah. Pelatihnya tidak pantas berakhir seperti ini karena apa yang telah dia lakukan. Pada saat ini, kekagumannya pada Charlie, seperti bom nuklir yang meledak dalam sekejap, memiliki pengaruh yang sangat kuat di lubuk hatinya. Sehingga pikirannya penuh dengan sosok Charlie, dan dia tidak bisa menyingkirkannya. Apa yang didengarnya juga teguran keras Charlie. Baginya, itu adalah pencerahan. Jiro menunggu lama di luar gerbang Villa Elite Thompson sebelum dia melihat Nanako berjalan mendekat. Dia segera keluar dari mobil dan bertanya, Nona Nanako, apakah Anda bertemu Charlie? Nanako mengangguk, dan berkata dengan suara lembut dan membayangkan, saya bertemu dengannya, saya bertemu. Jiro bertanya lagi. Lalu apakah dia mau menyelamatkan Tuan Yamamoto? Nanako terkekeh dan tidak. Saya salah berpikir tentang masalah ini. Aku terlalu banyak berpikir. Aku tidak boleh menyerahkan seorang pejuang dan datang untuk meminta Tuan Wade untuk menyelamatkannya. Pelatihku adalah pejuang yang berkualitas. Seorang pejuang yang berkualitas harus memiliki keberanian untuk menghadapi takdirnya. Dan aku, karena aku ingin menjadi pejuang yang mumpuni, aku harus berani menghadapi nasib orang lain. Bab 1415. Malam itu, Nanako terjaga sepanjang malam. Dia memasukkan kata-kata Charlie pada dirinya. Untuk beberapa alasan. Setelah berpikir terlalu banyak, dia bertekad tidak akan menyerah pada seni bela diri. Terlebih lagi, dia harus melipat gandakan usahanya, bekerja keras, dan membuat Charlie terkesan pada dirinya. Mungkin Charlie tidak akan pernah menerima dirinya sebagai murid, tetapi dia harus menghadapi tindakan praktis bahwa dia akan menjadi prajurit yang berkualitas. Jiro, yang selalu ingin mengejar Nanako, juga tidak bisa tertidur untuk waktu yang lama. Sementara dia tidak sabar mendapatkan hati Nanako, dia juga menantikan kampanye iklan pil perut Kobayashi berikutnya di Tiongkok. Karena pil perut Kobayashi adalah sponsor utama final, sekarang adalah kesempatan bagus bagi pil perut Kobayashi untuk mempromosikannya. Terlebih lagi, apa yang tidak terlintas dalam pikiran Jiro adalah bahwa pemain Cina Aurora ternyata menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini. Baginya, karena ingin membuka pasar China, dia sangat berharap pemain China bisa meraih hasil gemilang di kompetisi ini. Sebab, semakin banyak pemain Cina berprestasi, semakin banyak penonton Cina yang akan menonton kompetisi ini. Yang terbaik adalah jika pemain Cina dapat memenangkan gelar, maka pengaruh kompetisi ini pasti akan menjadi sangat besar di Cina. Sehingga pil perut Kobayashi dapat mengambil kesempatan ini agar semakin dikenal dan laris di Cina. Namun, sebelumnya dia tidak begitu mengharapkan pemain China menjadi juara, karena tidak ada pemain China yang masuk dalam 5 besar unggulan dalam kompetisi ini. Sekarang tampaknya Aurora memiliki momentum untuk melakukan serangan balik dan memenangkan kejuaraan. Ini juga merupakan hasil bagus yang tak terduga baginya. Bagi Nanako, sebenarnya Jiro tidak ingin dia menang. Jika pemain Jepang memenangkan kompetisi yang diposting oleh perusahaan Jepang,
kemungkinan akan menyebabkan level boykot tertentu dari penonton China. Kedua, Jiro ingin menikahi Nanako setelah lulus universitas. Jika dia memenangkan kompetisi ini, dia pasti akan mempersiapkan dirinya mengikuti Olimpiade. Jika dia memenangkan Olimpiade ini, dia pasti akan memanfaatkan keadaan puncak untuk mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade berikutnya lagi. Jika demikian, Nanako tidak akan menganggap masalah penting pernikahan. Oleh karena itu, jika Nanako kalah dalam kompetisi ini, lalu dia meninggalkan seni bela diri dan Olimpiade, dan rela menikahi dirinya sendiri lalu menghadiahkan anak, itu adalah hasil terbaik untuk dirinya. Jika Aurora dapat memenangkan kompetisi ini dan membangkitkan perhatian dan kebanggaan seluruh Tiongkok, maka pil perut Kobayashi pasti akan semakin populer di seluruh Tiongkok. Dengan cara ini, setidaknya akan memberikan puluhan miliar keuntungan bagi Kobayashi Pharmaceutical setiap tahun, yang akan memungkinkan Kobayashi Pharmaceutical cepat pulih dan menginjakkan kaki di puncak baru. Inilah yang paling diinginkan Jiro. Hari berikutnya, di studio produksi film dan televisi yang berbasis di Aorus Hill, Queen mulai syuting iklan pil perut Jiuxuan. Saat syuting iklan, Charlie datang untuk melihat-lihat. Sebenarnya dia tidak mau datang sama sekali. Namun, karena istrinya Claire sangat ingin melihat seluruh proses syuting komersial Queen dengan matanya sendiri, dia memaksa Charlie agar membawanya ke sini. Meskipun Queen cukup tidak puas dengan perilaku Charlie yang membawa istrinya mengunjungi proses syuting, paling tidak, kehadiran Charlie bisa membuatnya merasa sangat bahagia. Pengambilan iklan video ini relatif sederhana. Setelah syuting seharian, pengambilan video dan gambar sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.